untuk kita semua dan salam harmoni. Salam harmoni. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang permainan senam dan cara membelajarkannya di SD. Nah, adapun 6 pembahasan yang akan kelompok kami bawakan. Yang pertama ada pengertian senam, yang kedua ada jenis-jenis senam, yang ketiga ada manfaat senam, yang keempat ada unsur-unsur senam, yang kelima ada teknik senam, yang keenam ada keselamatan dari senam. Baik, untuk pengertian senam dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari senam. Senam merupakan suatu bentuk aktivitas fisik yang dilakukan secara sistematis dan terencana dengan tujuan untuk meningkatkan kebugaran jasmani, keterampilan gerak, serta kesehatan tubuh secara keseluruhan. Gerakan dalam senam biasanya melibatkan koordinasi antara kekuatan, kelenturan, keseimbangan, dan pelincahan yang dilakukan baik dengan alat maupun tanpa alat. Selain itu, senam juga dapat bertujuan untuk mengembangkan mental, disiplin, dan keindahan gerak atau estetika, terutama dalam jenis senam tertentu seperti senam artistik. Sekian pengertian dari senam, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang kedua ada jenis-jenis senam secara umum dan juga jenis senam yang bisa dibelajarkan di sekolah dasar. Yang pertama ada senam irama. Senam irama adalah jenis senam yang dilakukan dengan menggunakan gerakan bebas dengan diiringi alunan irama atau alunan musik. Yang kedua ada senam aerobik. Senam aerobik merupakan salah satu di antara jenis olahraga senam yang memadukan berbagai gerakan, yakni gerakan aktif, kreatif, dan juga energik. Yang ketiga ada senam artistik. Senam artistik ialah salah satu jenis senam yang biasanya ada di dalam perlombaan. Nah, adapun jenis senam yang bisa dibelajarkan di sekolah dasar. Yang pertama ada senam irama. Senam irama merupakan jenis senam yang dilakukan dengan mengikuti iringan musik atau lagu. Nah, senam irama sangat cocok untuk anak SD karena dapat melatih koordinasi antara gerak tubuh dan irama sekaligus menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Yang kedua ada senam permainan. Senam permainan merupakan bentuk senam yang dikombinasikan dengan aktivitas bermain seperti gerakan meniru hewan, lompat sambil berhitung, atau berjalan sambil bertepuk tangan. Yang keempat, senam aerobik anak. Senam aerobik anak adalah bentuk sederhana dari senam aerobik yang dirancang khusus dengan gerakan ringan dan menyenangkan. Nah, senam ini bisa dilakukan di sekolah SD karena senam aerobik bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga kesehatan jantung, serta membantu perkembangan fisik secara keseluruhan. Yang terakhir ada senam lantai dasar. Senam lantai dasar merupakan jenis senam yang dilakukan di atas matras dengan gerakan sederhana seperti guli depan, sikap lilin, dan latihan keseimbangan. Untuk manfaat senam akan dilanjutkan oleh Baik, selanjutnya ada manfaat senam, yaitu yang pertama meningkatkan kebugaran jasmani. Senam adalah cara yang efektif untuk meningkatkan kebugaran jasmani secara keseluruhan. Yang kedua, memperbaiki fungsi jantung dan paru-paru. Jika senam memacu jantung untuk bekerja lebih efisien dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Yang ketiga, membentuk kekuatan otot dan kelenturan tubuh. Gerakan-gerakan senam yang bervariasi membantu memperkuat otot-otot tubuh, mulai dari otot inti, otot lengan, hingga otot kaki. Yang keempat, menjaga berat badan ideal. Senam adalah aktivitas yang efektif untuk membakar kalori dan lemak tubuh. Yang kelima, meningkatkan koordinasi motorik. Senam melatih koordinasi antara otak dan otot sehingga meningkatkan kemampuan motorik tubuh. Yang keenam, mengurangi stres. Senam dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Dan yang terakhir, meningkatkan kesehatan mental. Selain mengurangi stres, senam juga dapat meningkatkan kesehatan mental secara keseluruhan. Nah, materi unsur-unsur senam akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur senam. Yang pertama yaitu ada kelenturan atau flexibility, yang dimana kemampuan otot dan sendi untuk melakukan gerakan secara maksimal tanpa cedera. Yang kedua yaitu ada keseimbangan atau balance, yang dimana kemampuan mengontrol posisi tubuh saat melakukan gerakan dinamis maupun statis. Yang ketiga yaitu ada keluasan atau agility, yang dimana fleksibilitas gerakan tubuh membuat gerakan tidak kaku dan terlihat halus. Yang keempat yaitu ada kontinuitas atau continuity, yang dimana rangkaian gerakan yang mengalir tanpa terputus-putus antara satu gerakan dengan gerakan berikutnya. Yang kelima yaitu ada kecepatan irama atau rhythm, yang dimana kemampuan menyerahkan gerakan tubuh dengan tempo musik atau ketukan yang digunakan. Yang keenam atau yang terakhir yaitu ada keindahan atau estetika, yang dimana nilai seni yang ditimbulkan dari perpaduan keluasan dan koreografi gerakan. Untuk teknik dasar senam akan dijelaskan oleh rekan saya.
Adapun teknik dasar senam, untuk yang pertama ada teknik dasar senam di lantai. Untuk yang pertama ada guling depan. Gerakan berguling ke depan melalui tengkuk hingga panggul, jenisnya meliputi kaki ditekuk, lurus, dan split. Lalu ada guling belakang atau back roll. Gerakan berguling ke arah belakang, jenisnya meliputi kaki ditekuk, lurus, split, dan stud. Lalu ada guling lenting. Guling depan yang dilanjutkan dengan lentingan tubuh hingga berdiri. Lalu ada meroda. Gerakan memutar ke samping dengan tumpuan tangan dan kaki secara bergantian. Lalu ada round off. Mirip dengan meroda tetapi diakhiri dengan kedua kaki mendarat bersamaan dan tubuh menghadap ke arah awal. Lalu ada headstand. Gerakan berdiri dengan kepala sebagai tumpuan dibantu kedua tangan yang membentuk segitiga. Ada senam alat yang dilakukan dengan bantuan tepi lompat. Gerakan berupa guling atau lenting dengan memperhatikan keselamatan dan teknik yang benar. Lalu ada teknik dasar senam irama. Untuk yang pertama itu ada body ligament, kemampuan menjaga posisi tubuh tetap lurus dan seimbang saat bergerak, melompat maupun mendarat. Lalu ada langkah dasar. Gerakan dasar utama dalam senam irama yang terdiri dari 7 jenis. Lalu ada gerakan lengan, berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan memperindah gerakan. Lalu ada musikalitas, kemampuan menyesuaikan gerakan dengan irama musik. Selanjutnya ada keselamatan dalam senam, di mana keselamatan dalam senam adalah usaha untuk menjaga diri agar terhindar dari cedera saat melakukan berbagai jenis senam seperti senam lantai, senam irama maupun senam kebugaran. Secara umum, keselamatan dalam senam dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, siswa harus selalu melakukan pemanasan atau warming up sebelum senam. Yang kedua, gunakan peralatan yang aman dan sesuai seperti matras untuk senam lantai atau alat bantu lain tidak berbahaya. Ketiga, siswa harus memakai pakaian olahraga yang nyaman. Keempat, penting untuk memahami dan melakukan teknik gerakan yang benar. Kelima, saat senam siswa harus memiliki konsentrasi dan disiplin. Ketujuh, selalu ada pengawasan guru selama kegiatan senam berlangsung. Dengan memperhatikan semua hal tersebut, kegiatan senam dapat dilakukan dengan aman dan memberikan manfaat bagi seluruh tubuh seperti meningkatkan kekuatan, kelenturan, dan keseimbangan. Dan juga bahu tangan. Terus yang selanjutnya ada tangannya. Lalu yang selanjutnya ada keseimbangan tubuh seperti berdiri dengan satu kaki. Melakukan aktivitas gerak berirama. Jadi di sini nanti yang pertama itu kalian harus mencari teman dua-dua, jangan iri. Cari teman dua-dua. Habis itu kami akan memberikan cara bermainnya. Tapi sebelum itu kalian boleh dulu cari pasangan dua-dua.
dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam kami presentasi. Kami akhiri dengan para pesanti. Om Santi 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 Om dan salam harmoni. Salam harmoni.